wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja. Bismillah, perkenalkan nama saya Askar Melawarman, NIM 19, akan menjelaskan mengenai alur layanan kecelakaan kerja pada Pusat Layanan Kecelakaan Kerja atau PLKK. Nah, apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pemberi kerja ataupun tenaga kerja akan menghubungi fasilitas kesehatan trauma center dan akan diwajibkan membawa fotokopi kartu peserta BPJS TK dan kemudian EKTP-nya. Setelah itu, di fasilitas kesehatan trauma center akan dilakukan pengecekan eligabilitas status peserta melalui aplikasi ERSTC ataupun elektronik rumah sakit trauma center pada situs website BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apabila dari pengecekan tersebut dia not eligible atau tidak sah, ataupun perusahaan menunggak iuran selama lebih dari 3 bulan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pengecekan data ulang. Apabila telah memenuhi persyaratan, akan dilakukan update data sehingga data tenaga kerja muncul pada sistem pengecekan eligabilitas. Nah, setelah sah atau eligible, maka fasilitas kesehatan trauma center akan melakukan perawatan kepada tenaga kerjanya, mengisi formulir tahap satunya pada elektronik rumah sakit trauma center dan menghubungi pihak pelapor terkait kelengkapan dari dokumen jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk pemberi kerja akan melengkapi dokumen JKK-nya yang terdiri atas fotokopi kartu peserta, kemudian fotokopi KTP, fotokopi absensi dan keterangan kronologis kejadian kecelakaannya. Setelah itu, setelah fasilitas kesehatan trauma center melakukan perawatan, maka status tenaga kerjanya dapat sembuh total, selesai. Kemudian apabila terjadi kecacatan dan meninggal dunia. Selanjutnya, fasilitas kesehatan trauma center akan melakukan penagihan biaya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu untuk alurnya. Perkenalkan, saya dan nomor NIM 48. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja. Nah, untuk pengajuannya itu ada 2. Yang pertama itu formulir kecelakaan kerja ini tahap pertama maksimal waktunya itu 2 kali 24 jam, arti 2 hari. Yang kedua disertai dengan fotokopi identitas peserta, kemudian kartu peserta serta kronologis kejadian dan absensi karyawan. Nah, mungkin itu dari saya lanjutkan ke teman saya. Baik, saya Sultan dengan NIM urutan 20 akan menjelaskan terkait tata cara klaim JKK, jaminan keselamatan kerja, kecelakaan kerja, maaf. Jadi yang pertama, artinya suatu kejadian ya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang dimana pihak pelapor itu wajib ya melaporkan kepada BPJS TK sama disnaker wilayah kerja dalam durasi waktu 2 kali 24 jam atau 2 hari, yang dimana setelah itu nanti pada saat disnaker maupun BPJS TK-nya itu terdapat 4 dokumen wajib ya, yaitu yang pertama formulir terkait 3 PHK 1, yang kedua fotokopi kartu referensi yaitu contohnya BPJS TK, KP BPJS TK, dan yang ketiga yaitu merupakan surat tugas kerja. Yang keempat yaitu keterangan kronologi kecelakaan kerja. Mungkin itu saja terkait caranya. Saya serahkan ke teman saya. Baik, itu tadi penjelasan awal mengenai pencatatan dan pelaporan kerja. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara pengisian formulir dari kecelakaan kerja sendiri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan cara pengisian laporan kasus kecelakaan kerja. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Nur Fauziah Zahra untuk menjelaskan lembar laporan kecelakaan kerja yang pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin share screen. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah terlihat.
Jadi di sini pertama adalah terkait laporan kasus kecelakaan kerja tahap 1. Jadi ini menggunakan formulir 3KK1 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama adalah yang perlu diceklis adalah segmen kepesertaan. Jadi entah itu dia penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, ataupun pekerja migran Indonesia. Jadi untuk laporan kasus kecelakaan kerja tahap 1 itu wajib dilaporkan dalam waktu 2 kali 24 jam sejak terjadi kasus kecelakaan kerja. Adapun yang harus diisi di sini pada formulirnya adalah yang pertama, data pemberi kerja atau wadah ataupun mitra ataupun pelaksana penempatan. Jadi yang pertama di-input adalah namanya, lalu NPP atau nomor perusahaan, terus ataupun nomor proyek, selanjutnya alamat, nomor telepon ataupun HP, nama kontak personil dari perusahaan, ataupun alamat email dari perusahaan. Selanjutnya data peserta di sini adalah data pasiennya. Jadi pertama adalah namanya, tuan, nyonya ataupun nona, terus nomor peserta, nomor induk kependudukan, tanggal lahirnya, dari tanggal, bulan hingga tahun, dan alamat domisili dan nomor teleponnya. Dan juga jenis pekerjaan ataupun jabatannya di perusahaan. Selanjutnya upah peserta. Di sini untuk upah peserta dilihat apakah dia per hari, per bulan, ataupun borongan. Borongan itu maksudnya upah rata-rata tiap 3 bulan. Nah, selanjutnya untuk tempat kejadian kecelakaan itu bisa di checklist di sini, apakah dalam lokasi kerja, luar lokasi kerja, ataupun lalu lintas. Lalu lintas di sini, kalau misalnya terjadi pada lalu lintas, maka dilampirkan laporan polisi atau kronologis kejadian yang diketahui 2 orang saksi jika terjadi lalu lintas. Selanjutnya alamat tempat kejadian kecelakaan dan tanggal dan jam kecelakaan. Jadi harus lengkap dari tanggal hingga jam kecelakaannya. Dan waktu kejadian sebelum penempatan, sesudah penempatan, atau selama penempatan dan negaranya. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan lanjutan dari lembar laporan kasus kecelakaan kerja yang dijelaskan sebelumnya. Baik, tadi sudah dijelaskan dari poin 1 sampai 4, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dari poin 5 sampai ke 8. Jadi untuk yang pertama di sini mengenai uraian kronologis dan kejadian. Jadi sesuai dengan keterangan yang tertera, jadi kejadiannya itu diuraikan secara lengkap dan kalau misalkan kolom ini tidak memenuhi penjelasan dari kronologi kecelakaannya, maka dapat ditambahkan di lampiran tersendiri. Kemudian selanjutnya poin ke-6, akibat yang diderita dari kecelakaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin, ada 2 poin. Pertama, cedera atau luka, dan dituliskan bagian tubuh mana yang cedera atau luka. Kemudian poin selanjutnya meninggal dunia. Kemudian untuk poin ke-7, layanan pertolongan pertama. Jadi untuk di sini poinnya berdasarkan jenis vaskesnya. Nah, jenis vaskes di sini dia ada beberapa, yaitu jaringan PLKK. PLKK sendiri disebut sebagai Pusat Layanan Kesehatan Kerja. Kemudian kalau misalkan vaskesnya itu dari jaringan PLKK disebutkan vaskes apa yang peserta atau korban dapatkan pada pertolongan pertama. Kemudian pilihan berikutnya adalah rumah sakit, klinik, puskesmas yang tidak bekerja sama dengan pihak perusahaan ataupun pihak pekerja, kemudian disampaikan apa layanan pertamanya. Adapun yang lain-lain selain dari jaringan PLKK, rumah sakit, klinik, puskesmas juga disebutkan apabila tidak ada di antara pilihan yang sudah tertera. Kemudian
Selanjutnya pada poin 7 juga dibahas harus juga diisi transportasi pada pertolongan pertama. Jadi apakah transportasinya itu di laut, udara, ataupun darat, sungai, danau disampaikan seperti apa transportasinya pada saat dilakukan penolongan pertama. Kemudian pada poin ke-8 terdapat persyaratan yang dibutuhkan. Yang pertama ini adalah fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP bagi warga negara Indonesia. Kalau misalkan dia warga negara asing menggunakan paspor, kemudian formulir pendaftaran proyek jasa konstruksi dan bukti pembayaran iuran terakhir khusus untuk jasa konstruksi. Yang tadi sudah dijelaskan bagaimana jenis kepesertaannya. Kemudian yang terakhir adalah dokumen pendukung lain apabila diperlukan. Dan yang perlu juga digarisbawahi, yang perlu diperhatikan kotak di sini, ini merupakan pernyataan. Pernyataannya berbunyi, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah benar dan bersedia memberikan informasi perkembangan kondisi peserta paling lama 14 hari kerja apabila BPJS Ketenagakerjaan meminta informasi dimaksud. Apabila data yang diberikan tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jadi yang mengisi formulir ini itu menyatakan hal ini. Jadi perlu juga dibedakan kalau misalkan peserta yang dimaksud di sini merupakan korban dan yang mengisi ini adalah bukan korban. Kemudian selanjutnya tidak lupa untuk melengkapi kota, kabupaten, tanggal, kemudian nama yang mengisi, jabatan dari pengisi formulir ini. Kemudian di sini ada keterangan-keterangan yang perlu diperhatikan. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya sesuai dengan tanda bintang yang ada di formulir bagian atas. Mungkin untuk bagian yang pertama ini lembar kakak pertama ini sudah selesai saya serahkan kepada teman saya selanjutnya untuk menjelaskan mengenai lembar formulir laporan kecelakaan kerja 3A KK2. Untuk yang pertama saya persilakan Wilda Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Wilda Nabila Ihwana dengan NIM 19011. Jadi di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan laporan kasus kecelakaan kerja pada tahap 2. Nah, di sini kita lihat ada keterangan bahwa ini merupakan formulir 3A KK2 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pertama hampir mirip dengan LKK tahap 1. Di sini pertama-tama harus dicentang terlebih dahulu segmen kepesertaan. Yang pertama ada menerima upah atau PU, bukan penerima upah atau BPU. Yang ketiga ada jasa konstruksi atau JAKON. Dan yang terakhir apabila korban tersebut merupakan pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, di sini ada keterangannya bahwa ini merupakan laporan kasus kecelakaan kerja tahap 2, di mana wajib dilaporkan dalam waktu 2 kali 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, maupun meninggal dunia. Ada pula di sini dijelaskan bahwa formulir ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Nah, di sini ada beberapa poin sama seperti LKK tahap 1. Di sini poin pertama merupakan data pemberi kerja atau wadah atau mitra ataupun pelaksana penempatan. Di sini ditulis nama, yang kedua ada NPP ataupun NPWP maupun nama proyek. Selanjutnya ada alamat. Selanjutnya ada nomor telepon atau nomor HP, dan yang terakhir ada nama kontak personil. Nah, pada poin kedua, di sini merupakan data dari peserta, di mana harus dicantumkan nama, baik apabila korban tersebut tuan, nyonya, maupun nona. Dilanjutkan dengan nomor peserta,
Selanjutnya untuk identitas NIK atau nomor paspor apabila pekerja tersebut merupakan warga negara asing ataupun pekerja migran Indonesia. Selanjutnya pada poin 3 itu pada poin 3 dituliskan tanggal kecelakaan, selanjutnya waktu kejadian, di sini dikhususkan untuk PMI. Nah, pada poin 4 itu berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir. Di sini dicantumkan pada tanggal berapa pemeriksaan terakhir, lalu di sini ditambahkan keterangan apabila pasien sudah sembuh, cacat sebagian fungsi, cacat sebagian anatomis, cacat total tetap untuk selamanya, meninggal dunia maupun masih dalam pengobatan. Untuk poin 5 itu total pengajuan pembiayaan. Di sini pada poin 5 itu berupa tabel di mana ada pula yang dapat diisi itu penerimaan manfaat pembiayaan, di mana untuk pemberi kerja itu diisi pemberi kerja, peserta maupun ahli waris, diisi perawatan dan pengobatan, santunan cacat, protesa dan ortesa, gigi tiruan, transportasi, STMB, nama bank, nomor rekening, dan nama rekening. Mungkin poin 1 sampai 5 sudah saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, Saudari Nur Rohmah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, Baik. Oke. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor ke-6 yaitu lamanya tidak bekerja. Jadi di sini bisa kita lihat dari surat keterangan dokter yang telah diberikan, kemudian mengisi di kolom tersebut. Kemudian data ahli waris diisi jika peserta meninggal dunia. Ya, yaitu yang pertama ada nama ahli waris, kemudian NIK atau nama passwordnya, kemudian hubungan ahli waris dengan peserta, apakah dia janda atau duda, saudara kandung, anak, ayah atau ibu, mertua, kakek atau nenek, cucu, dan pihak yang ditunjuk dalam wasiat. Kemudian nomor telepon atau HP diisi, kemudian nama bank dan nomor rekening, kemudian untuk data wali anak, untuk ahli waris anak di bawah usia 18 tahun. Setelah itu bisa diisi nama, NIK, nomor telepon, HP atau email, kemudian hubungan dengan anak peserta. Yang poin ke-8, memiliki anak belum mencapai usia 23 tahun, belum bekerja, belum menikah, di sini bisa diberikan tanda bintang. Kemudian keterangan lainnya jika perlu. Setelah itu yang ke-10, persyaratan yang diperlukan. Yang pertama ada surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja, formulir 3B KK3, kwitansi asli biaya pengobatan dan perawatan, kwitansi asli biaya pengangkutan, dokumen pendukung lain apabila diperlukan. Kemudian di sini dilampirkan juga pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah benar. Apabila data yang diberikan tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tidak lupa juga mengisi kota atau kabupaten, tanggal, nama, tanda tangan, dan stempel perusahaan. Di keterangan sini juga dijelaskan bahwa laporan ini diperuntukkan lembaran pertama BPJS Ketenagakerjaan, lembar kedua Dinas Tenaga Kerja setempat, lembar ketiga Pusat Layanan Kecelakaan Kerja, lembar keempat perusahaan. Kemudian jika kondisi meninggal itu ada bintang, dan yang kedua jika ada 2 bintang jika ada dan berhak atas manfaat beasiswa harap mengisi formulir pengajuan manfaat beasiswa. Baik, saya kira cukup untuk bagian saya serahkan kepada Andi Sri Mutmainah. Terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan mengenai lembar untuk 3A KK2. Selanjutnya saya persilahkan kepada Andi Nabila Herunisa untuk menjelaskan mengenai 3B KK3 pada bagian pertama.
Apakah sudah terlihat dengan jelas? Terus, Sudah. terima kasih. Jadi saya izin menambahkan yang pertama itu yang saya jelaskan adalah surat keterangan dokter kasus kecelakaan kerja. Di sini adalah formulir 3BKK KK3 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di sini sudah ada 2 kotak checklist apakah kita dokter pemeriksa ataukah kita dokter penasihat. Selanjutnya dengan ini saya dokter yang memeriksa peserta BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini, nama dokter, nama pemeriksa diisi, selanjutnya nomor telepon, nama pemeriksa, dan nama fasilitas kesehatan. Selanjutnya menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama peserta yaitu nama pasien, nama peserta yaitu nama pasien, setelah itu nomor peserta yaitu nomor pasien, dan NIK yaitu identitas pasien. Selanjutnya nama pemberi kerja atau wadah atau mitra atau proyek jasa konstruksi itu ditulis dari proyek mana atau dari perusahaan apa. Selanjutnya di sini sudah terjelas bahwa ada tanggal kecelakaan mulai dari tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya tanggal pemeriksaan oleh dokter. Di sini sudah ada tanggal, bulan, dan tahun. Untuk berdasarkan anamnesa, di dalam kotak ini bisa dituliskan oleh pemeriksa hasil dari anamnesis antara dokter dengan pasien. Selanjutnya di nomor 6, yaitu berdasarkan pemeriksaan fisik. Di sini sudah jelas, kita mulai dari TTV, selanjutnya melakukan head to toe, apakah ada luka yang jika ada luka diberikan keterangan apakah dia di kanan atau di kiri, apakah dia di tangan atau di kaki. Selanjutnya saya berikan ke teman saya Mursalina. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya. Jadi ini poin ke-7, yaitu ada penata laksanaan atau tindakan medis yang diberikan. Jadi di sini pemeriksa menuliskan keterangan tata laksana atau tindakan apa yang diberikan kepada pasien. Kemudian di poin ke-8 itu ada diagnosis. Jadi di sini pemeriksa menuliskan diagnosa apa yang dialami pasien. Kemudian poin ke-9, di sini ada komorbiditas atau komplikasi. Apabila tidak ada komplikasi, maka dapat ditandai di kotak bagian ini. Kemudian jika ada, maka disebutkan ada komplikasi apa. Kemudian dari poin nomor 10 ada hasil pemeriksaan atau pengobatan. Bisa ditandai juga kalau pasien sembuh tanpa cacat atau cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan, kemudian atau cacat fungsi pada anggota badan, kemudian jelaskan anggota badan bagian mana dengan besar cacat fungsi berapa persen, kemudian terbilang berapa persen dijelaskan kembali di sini, kemudian apakah pasien memerlukan protesa berupa apa, kita tuliskan lagi keterangannya, kemudian memerlukan ortesa berupa maaf, jadi saya lanjutkan. Apakah pasien memerlukan ortesa berupa, jadi dijelaskan di sini berupa apa. Kemudian apabila pasien meninggal dunia, maka kita mohon maaf, saya lanjutkan. Apabila pasien meninggal dunia, maka di sini kita tuliskan tanggal, bulan, dan tahunnya, dan juga pada pukul berapa. Dituliskan jam dan beserta menitnya. Kemudian pada poin ke-11 di sini ada jadi apabila pasien sembuh, jadi setelah sembuh peserta dapat melakukan pekerjaan.
Jadi, apakah pasien bisa melakukan pekerjaan dengan biasa, namun dengan kondisi tertentu berupa jadi kita, jelaskan lagi di sini, kemudian, kalau ringan dengan kondisi berupa, bisa juga, langsung kita jelaskan di sini atau pasien sembuh namun tidak dapat bekerja. Kemudian, pada poin ke-12, lamanya perawatan atau pengobatan. Jadi, bisa dituliskan di sini dari tanggal berapa dia dirawat sampai dengan tanggal berapa. Dituliskan juga dengan, jelas, tanggal, bulan, beserta tahunnya. Kemudian pasien diberikan istirahat, berapa lama dari tanggal tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian, di sini ada, kotak, keterangan lainnya jika diperlukan. Kemudian sama seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi di sini ada pernyataan, dengan ini saya menyatakan bahwa data dan keterangan yang saya sampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah benar. Apabila data yang diberikan tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian di sini, dituliskan juga, kota atau kabupatennya dan, tanggalnya, kemudian, beserta nama dan, tanda tangan, kemudian kita berikan stempel juga dari, fasilitas kesehatan. Kemudian di sini juga ada keterangan, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, jadi ada, keterangan bahwa laporan ini diperuntukkan jadi, lembar pertama untuk BPJS Ketenagakerjaan, lembar kedua untuk Dinas Tenaga Kerja setempat, lembar ketiga untuk Pusat Pelayanan Kecelakaan Kerja, kemudian lembar keempat untuk, perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin Lina bisa stop share dulu. Ya baik, itulah tadi penjelasan mengenai cara pengisian untuk formulir ataupun laporan kecelakaan kerja. Sekian dari kami untuk mengenai pembahasan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.